Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, syukur dan bahagia sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini di sesi pembahasan dan diskusi tentang membina keluarga sakinah. Pada pertemuan hari ini kita sudah sampai pada bahagian terakhir atau langkah yang terakhir, langkah yang ke-10 di dalam membangun kesejiwaan pasangan suami istri menuju wonderful family, keluarga yang hebat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Langkah yang ke-10 itu adalah jadilah kita sebagai sahabat setia dari pasangan kita. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba melihat realitas di zaman sekarang ini, bahwa alangkah banyak kita melihat, bahkan alangkah banyak kita merasakan keluarga yang sangat sibuk atau keluarga-keluarga yang sibuk sehari-hari berinteraksi dengan pasangannya. Tetapi ada yang hilang dari interaksi mereka itu. Mereka setiap hari berbicara, bertemu dengan suami istri. Namun yang dibicarakan adalah persoalan-persoalan yang rutin di dalam rumah tangga. Masalah biaya listrik, biaya telepon, biaya internet, uang sekolah anak-anak, dan biaya-biaya yang merupakan rutinitas sebuah keluarga. Namun di balik itu, pasangan kita kehilangan dari sisi kenyamanan hubungan hati. Keluarga atau pasangan suami istri itu kehilangan sifat saling berbagi, kehilangan waktu untuk saling menumpahkan problema-problema atau masalah-masalah yang dihadapi. Atau dengan kata lain, kita tidak ada waktu untuk saling curhat.
kepada pasangan kita. Hubungan mereka kering dengan nasihat. Tidak ada waktu untuk saling menasihati. Kalaupun ada waktu, yang terjadi adalah saling memarahi. Yang terjadi adalah pertengkaran. Singkatnya adalah tidak ada waktu untuk saling berduaan, membagi rasa, membagi suka, maupun membagi duka. Sehingga pasangan kita merasakan ada kenyamanan hati, ada kebahagiaan, ada ketenangan yang mengalir dari pasangan kita. Inilah realitas yang banyak terjadi di keluarga sekarang ini. Selanjutnya, yang mengalami realitas seperti ini, mereka lebih cenderung memilih memberikan perhatian kepada orang lain, orang yang jauh di sana. Mereka lebih cenderung memberikan perhatian kepada teman kerja, teman kantor, sahabat, grup-grup reunian, kerabat, kenalan baru, daripada memperhatikan pasangan yang ada di sampingnya, daripada memperhatikan pasangan yang ada di dekatnya. Karena itu, jika terjadi hal yang seperti ini, maka tunggulah munculnya berbagai dampak yang dialami dan dirasakan oleh para pasangan kita. Yang pertama adalah pasangan merasa tidak diperhatikan. Padahal ini adalah merupakan kewajiban di dalam berumah tangga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu adalah pakaianmu, dan suamimu itu, wahai para istri, adalah pakaianmu juga. Maka perlu saling memperhatikan. Namun jika yang terjadi perhatian ini sudah direnggut, sudah dirampas oleh orang di luar sana, maka yang terjadi dari pasangan kita ini, dia tidak merasakan adanya perhatian. Kalaupun ada perhatian, perhatian yang tidak cukup. Perhatian yang tidak menyenangkan daripada pasangan kita. Pasangan merasa tidak diistimewakan. Dia menjadi orang yang nomor sekian di dalam kehidupan ini. Dia menjadi orang yang nomor 3, menjadi orang yang nomor 5, menjadi orang yang nomor kesekian, bukan menjadi orang yang diistimewakan, bukan menjadi orang yang diutamakan, bukan menjadi orang nomor 1 di dalam jiwanya, di dalam hidupnya. Dia tidak merasa sebagai orang-orang yang dikhususkan. Sehingga yang terjadi adalah kekeringan. Yang terjadi berikutnya adalah kekeringan hubungan. Hubungan sudah terasa hampa. Hubungan hanya formalitas saja, memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri. Tetapi cinta yang mengalir dan cinta yang mendatangkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan, itu sudah hambar. Dan waspada, berikutnya yang akan terjadi adalah keretakan cinta yang berujung kepada perceraian. Waliyadzubillah.
Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, mari kita melihat kembali ikatan-ikatan yang ada di dalam pernikahan. Slide ini akan menjelaskan kepada kita, sekaligus mengingatkan kepada kita, bahwa sesungguhnya setiap kita yang telah menikah, paling minimal ada 4 faktor yang mengikat kita. Suami dengan istri, istri dengan suami. Yang pertama adalah ikatan ilahiyah. Ikatan ketuhanan. Hubungan kita suami istri itu adalah merupakan tuntutan agama. Kita menikah bukan karena motivasi seperti hewan. Bukan motivasi hawa nafsu. Bukan motivasi karena kita ingin kekuasaan. Karena kita ingin harta. Tapi motivasi karena tuntutan agama. Seperti sabda Nabi SAW. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Itu tuntutan agama. Kita diperintahkan memang untuk menikah. Di antara hikmah daripada pernikahan itu, yang paling utama adalah ibadah. Ibadah adalah setiap aktivitas yang merupakan pengejawantahan daripada perintah Allah, itu adalah ibadah. Karena menikah ini adalah perintah, maka dia adalah ibadah. Ini yang disebut dengan ikatan ilahiyah. Yang menjadi motivasi kita menikah itu adalah agama. Jadi bukan hanya semata-mata kita ingin menempatkan atau mengarahkan kita punya tuntutan biologis. Tetapi motivasi utamanya adalah menjalankan perintah Allah. Itulah sebabnya Nabi SAW juga menyebutkan, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, sunnah Nabi. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku itu, mereka lebih senang hidup membujang, melampiaskan nafsu biologisnya tanpa ada ikatan. Tidak mau ada ikatan-ikatan. Ya, baik itu ikatan seumur hidup maupun ikatan sesaat, maka falaysa minni, sesungguhnya mereka itu bukan umatku, bukan golonganku. Ini ikatan pernikahan, ini ikatan utama, ini yang mengikat kita. Ikatan kita ini, ikatan suami istri ini adalah ikatan ilahiyah, ikatan rabbaniyah. Yang kedua, ikatan pernikahan kita ini adalah ikatan perasaan kemanusiaan. Bertemunya dua perasaan. Dari laki-laki dan dari wanita. Perasaan apa? Perasaan saling mencintai. Inilah yang merupakan modal kedua setelah keimanan tadi. Modal kedua adalah rasa cinta, rasa ridho. Nah, itulah sebabnya disunnahkan juga ketika sebelum menikah ada namanya nadhar, ada namanya ta'aruf, saling mengenal. Ya, saling mengenal pribadi masing-masing, saling mengenal keluarga masing-masing. Kemudian juga disunnahkan untuk nadhar. Bahagian daripada ta'aruf itu adalah nadhar. Apa itu nadhar? Saling melihat. Tentu pada hal-hal yang dimungkinkan untuk dilihat. Wajah boleh dilihat. Ya.
Itu apa? Untuk membangun kecintaan, untuk membangun keridhaan. Ya, sehingga pernikahan ini kita bangun di atas keridhaan, bukan di atas keterpaksaan. Jadi memang sejak dulu bukan zamannya nikah itu dipaksakan. Ya, sejak dulu memang Islam itu tidak mengenal istilah nikah Siti Nurbaya. Ya, memang sudah tidak ada itu, baik adanya Siti Nurbaya atau tidak. Memang dari dulu Islam, sejak Islam ini diturunkan syariat pernikahan, tidak ada istilah paksaan. Sebab ikatan pernikahan ini adalah ikatan perasaan kemanusiaan. Harus saling ridho. Ya, harus saling siap memberi dan siap menerima. Siap menerima dan siap memberi. Inilah yang disebut dengan ikatan perasaan kemanusiaan. Nah, ini tentu tidak dialami oleh hewan yang di sana yang berfungsi hanya naluri saja, hanya insting. Hewan tidak memiliki emosional. Sehingga ya pantaslah kalau ada hewan seperti laba-laba ya yang merupakan prototip keluarga yang tidak bisa kita tiru, yang tidak boleh kita tiru. Ya, keluarga ini satu model keluarga yang tidak boleh sifat-sifat itu ada pada keluarga manusia. Yang ketiga, pernikahan ini adalah ikatan tujuan. Bertemunya dua tujuan. Bertemunya visi, misi, dan tujuan yang jelas. Ya, apa visinya mereka menikah? Yang paling global itu adalah apakah visi dunia atau visi akhirat. Kalau mereka beriman, tentulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Visi mereka itu adalah visi akhirat. Apa artinya visi akhirat? Yaitu visi tujuan di mana semuanya mencita-citakan surga. Menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk kebahagiaan surga. Mereka mencita-citakan bahwa keberadaan di surga itu bukan hanya sendiri-sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa bersama kembali di surga. Bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucunya. Karena kebersamaan itu adalah nikmat yang disenangi oleh manusia di dunia ini, maka Allah juga akan memberikan nikmat kebersamaan kepada orang-orang beriman yang masuk surga, kepada orang-orang yang masuk surga. Itulah visi. Visi ini diturunkan dalam bentuk misi. Apa yang harus dilakukan? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka, itu misi. Setiap anggota keluarga, mulai dari suami, istri, anak-anak, itu harus menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Sebab tidaklah mungkin visi itu dicapai kalau semuanya tidak berusaha untuk menjauhkan dirinya dari api neraka. Maka jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Inilah yang disebut dengan ikatan tujuan. Dan yang keempat adalah ikatan legal formal. Ikatan legal formal yaitu ya ikatan yang dilegalkan dengan adanya akta dan buku nikah. Ya, setelah penghulu hadir di situ, kemudian kita menyelesaikan proses administrasi, ya kalau di zaman sekarang ini langsung terbit akta buku nikahnya, itu langsung terbit, sudah langsung legal. Inilah empat ikatan dalam pernikahan yang harus kita jaga. Ya, inilah 4 ikatan pernikahan yang harus kita jaga. Nah,
Karena itu eh, pemirsa sekalian yang sama berbahagia, tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi kita semua ini, bagi yang eh, telah membangun mahligai rumah tangga ini, tidak ada alasan baginya untuk tidak menjadikan pasangannya itu sebagai sahabat setia. Sebab simpul-simpul untuk mengikat ini itu banyak. Sebenarnya di luar ikatan ini masih ada. Di luar 4 ikatan ini masih ada. Ya, namun dengan 4 ikatan ini saja sebenarnya sudah cukup untuk membangun simpul yang namanya persahabatan. Jadikanlah pasangan kita ini sebagai sahabat setia kita. Jangan kecenderungan daripada komunikasi kita ini lebih mengarah kepada justru kedekatan, hubungan, interaksi, kasih sayang lebih dekat yang di luar sana dibandingkan dengan yang ada di samping kita, dibandingkan dengan yang ada di rumah kita. 4 ikatan inilah yang harus menjadi pilar utama, menjadi simpul-simpul utama yang harus mengikat mitsakan ghalidhan ini, melahirkan sebuah cinta sejati dan melahirkan sebuah persahabatan sejati. Nah, ketika ada persahabatan ini, ketika kita mampu mewujudkan pasangan kita sebagai sahabat sejati kita, maka inilah yang disebut dengan chemistry. Terjadilah yang disebut dengan persenyawaan, kesejiwaan yang tidak bisa dipisah lagi. Yang bisa memisahkan itu pun sementara hanya maut. Hanya kematian, ya, yang jika Allah membangkitkan kita di hari akhirat, Allah mempertemukan kembali. Allah mempertemukan kembali 2 jiwa itu. Yang dahulu di dunia memang sudah chemistry, sudah menyatu. Ya, ibarat air 2 unsur hidrogen dan oksigen itu tidak bisa lagi dipisahkan. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai mengurai ikatan-ikatan itu. 4 ikatan utama yang saya jelaskan di awal tadi ini, jangan sampai diurai. Jangan kita mengurai ikatan ilahiyah. Jangan kita mengurai ikatan perasaan kemanusiaan. Jangan kita mengurai ikatan visi dan tujuan yang sama. Dan jangan sampai kemudian kita mengganti buku nikah kita, ya, dengan legalitas duda, legalitas janda. Kita punya buku, tapi bukunya itu sudah tidak berlaku lagi. Yang ada buku sebagai janda, surat keterangan sebagai janda, surat keterangan sebagai duda. Jangan kita ganti. Ya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Satu ayat di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 92. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang wanita yang mengurai benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat. Sekalipun ayat ini berkaitan dengan seorang wanita yang kecewa karena dalam waktu yang lama dia tidak mendapatkan suami. Dia menikah dalam waktu yang lama
Tetapi ketika Allah mentakdirkan ia menikah, tidak lama setelah dia bersama dengan suaminya itu, dia berpisah. Bentuk pelampiasan kekecewaannya wanita ini, dia membeli benang-benang yang bisa dipintal, benang-benang yang bisa ditenun. Kemudian setiap hari pekerjaannya adalah menenun benang, dia pintal menjadi sebuah kain. Tetapi setelah kain itu terpintal menjadi sebuah kain yang semestinya sudah diproses menjadi pakaian, tapi ternyata benang-benang yang memintal kain itu diurai kembali. Itulah sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu seperti seorang wanita yang telah memintal benang-benang dengan kuat menjadi sebuah kain. Lalu setelah kain itu jadi, diurai kembali. Benang-benang yang memintal kain itu diurai kembali. Inilah, mari kita jadikan ayat ini sebagai nasihat. Sebagai nasihat, jangan sampai 4 ikatan ini, 4 tali-tali yang mengikat ini kita urai. Kita urai satu persatu. Sudah terpintal dengan kuat lalu kemudian diurai satu persatu. Jangan. Nah, di antara contoh daripada uraian itu, di antara contoh orang yang mengurai benang itu adalah berselingkuh. Ya. Ketertarikan kepada wanita lain, ketertarikan kepada laki-laki yang lain yang tidak legal, yang tidak sesuai dengan petunjuk syar'i, itu adalah merupakan bentuk pelampiasan dari sahabat kita yang tidak setia, pasangan kita yang tidak menjalin persahabatan yang setia. Maka hati-hati kalau Anda wahai para suami tidak setia dengan istri Anda wahai para suami tidak menjadikan istri Anda itu sebagai sahabat setia, nanti pelariannya adalah selingkuh. Istri Anda akan selingkuh. Wahai para istri, kalau Anda tidak menjadikan suami Anda itu sebagai sahabat spesial, sahabat teristimewa di dalam kehidupan Anda, maka hati-hati. Suami Anda bisa berselingkuh. Nah, mari kita bacakan ini. Ya, bagaimana selingkuh itu? Selingkuh itu enak pada awalnya. Begitu kamu tahu ternyata selingkuhmu itu tidak lebih baik dari pasangan hidupmu yang sekarang, baru merasa menyesal. Ya, jadi penyesalan akan datang kemudian. Selingkuh itu meninggalkan yang tidak sempurna untuk mendapatkan yang lebih tidak sempurna. Gimana lebih tidak sempurna kalau hidupnya merusak rumah tangga orang lain? Bahkan rela meninggalkan keluarganya hanya untuk berselingkuh. Selingkuh itu akan membawamu ke jurang kenistaan karena telah mengkhianati pasanganmu dan menganggap remeh perbuatan dosa. Inilah bagian pertama dari judul yang kita bahas pada siang hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan pembahasan tentang ciri-ciri sahabat yang setia. Ini mumpung nanti awal tahun insya Allah kita akan jadikan awal tahun itu sebagai momentum untuk bermuhasabah. Kita di dalam melakukan muhasabah, di dalam melakukan introspeksi, evaluasi diri, kita butuh bahan. Ya, kita butuh standar. Apakah kita telah melakukan sesuai dengan standar? Ya, dalam hal ini, apakah kita sudah menjadikan pasangan kita itu sebagai sahabat setia, atau justru sebaliknya,
kita masih menjadikan pasangan kita nomor 5, nomor 7, bahkan ada yang mungkin meletakkan di nomor 10. Insya Allah kita akan jadikan sebagai bahan muhasabah pada pertemuan yang akan datang. Ciri-ciri sahabat setia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua dan selalu melimpahkan rahmat dan sakinahnya kepada keluarga kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.